Halo anak-anak hebat semua, kembali lagi dalam channel Tempat Belajar. Tempat belajarnya para juara. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, tetap ceria, dan masih semangat belajar tentunya. Nah anak-anak hebat semua, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Tempat Belajar. Halo anak-anak hebat semua, pada kesempatan video kita kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila pada bab 1. Mari berlatih asesmen sumatif pada topik A, halaman 8. Nah anak-anak, disimak baik-baik ya video kita pada kali ini, agar anak-anak dapat memahami dan mengerti materi kita pada kali ini. Nah anak-anak semua, langsung saja kita ke soal yang pertama. Apa yang kamu lakukan jika ada teman sedang mengalami kesusahan? Nah anak-anak semua, jika ada teman yang sedang mengalami kesusahan, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk memberikan dukungan dan bantuan. Yang pertama, mendengarkan dengan empati. Luangkan waktu untuk mendengarkan apa yang mereka rasakan dan alami tanpa menghakimi atau memberi saran yang tidak diminta. Tunjukkan bahwa kamu peduli dan siap mendengarkan. Kemudian, menawarkan bantuan praktis. Tanyakan secara langsung bagaimana kamu bisa membantu mereka. Ini bisa berupa bantuan dalam bentuk fisik, seperti membantu mengerjakan tugas, atau bantuan emosional, seperti menjadi teman bicara. Kemudian memberikan dukungan emosional. Tunjukkan dukungan emosional dengan memberikan kata-kata penyemangat, serta menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi masalah atau musibah. Kemudian, menghormati privasi. Hormati batasan mereka dan jangan memaksa mereka untuk bercerita lebih dari yang mereka mau. Privasi dan perasaan nyaman sangat penting. Kemudian mencarikan sumber daya, yaitu jika masalah yang dihadapi temanmu memerlukan bantuan profesional, bantu mereka mencari sumber daya yang tepat, seperti konselor, terapis, atau layanan dukungan lainnya. Kemudian tetap terlibat. Setelah memberikan bantuan awal, tetaplah terlibat dan cek kondisi mereka secara berkala. Terkadang, dukungan jangka panjang lebih berarti daripada bantuan sesaat. Kemudian memberikan ruang, yaitu berikan mereka ruang dan waktu yang mereka butuhkan untuk mengatasi masalah mereka. Jangan terlalu mendesak atau terlalu terlibat hingga mereka merasa terbebani. Kemudian menjaga sikap positif. Usahakan untuk tetap positif dan memberikan energi positif kepada temanmu. Namun, pastikan untuk tetap realistis dan tidak meremehkan masalah yang mereka hadapi. Nah, anak-anak semua, dengan menunjukkan empati, dukungan, dan kesabaran, kamu bisa membantu temanmu merasa lebih didukung dan diperhatikan saat mereka mengalami kesusahan. Nah, anak-anak semua, kita lanjut ke soal berikutnya. Apa yang kamu lakukan jika melihat kondisi seperti pada gambar bersama teman-temanmu? Ya anak-anak semua,
Yang pertama yang anak-anak bisa lakukan yaitu mengajak teman-teman untuk bertindak. Ajak teman-teman untuk bersama-sama membersihkan sampah yang berserakan. Mengambil tindakan bersama-sama bisa membuat pekerjaan lebih cepat selesai dan juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian menggunakan sarung tangan dan alat pembersihan. Pastikan menggunakan sarung tangan dan alat kebersihan seperti kantong sampah, sapu, dan pengki untuk mengumpulkan sampah. Ini membantu menjaga kebersihan tangan dan menghindari kontak langsung dengan kotoran. Kemudian, anak-anak juga bisa memisahkan sampah. Jika memungkinkan, pisahkan sampah sesuai dengan jenisnya, seperti sampah organik, plastik, kertas, dan lain-lain. Hal ini membantu dalam proses daur ulang dan pengelolaan sampah yang lebih baik. Kemudian, anak-anak juga bisa membuang sampah pada tempatnya. Setelah mengumpulkan sampah, buanglah ke tempat sampah yang sesuai atau ke pusat daur ulang jika ada. Pastikan semua sampah sudah tertangani dengan benar. Kemudian, memberi contoh yang baik. Dengan membersihkan sampah, kamu dan teman-teman memberi contoh yang baik kepada orang lain. Sikap positif ini bisa menginspirasi orang lain untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian, mengedukasi teman-teman dan lingkungan sekitar. Setelah membersihkan sampah, diskusikan dengan teman-teman tentang pentingnya menjaga kebersihan dan bagaimana cara mencegah sampah berserakan di masa depan. Mungkin juga bisa mengadakan kampanye kebersihan di lingkungan sekitar. Kemudian menghubungi pihak berwenang. Jika masalah sampah berserakan cukup parah dan berulang, pertimbangkan untuk menghubungi pihak berwenang atau dinas kebersihan setempat untuk melaporkan masalah tersebut dan meminta bantuan mereka. Nah, anak-anak semua, dengan melakukan langkah-langkah ini, kamu dan teman-teman tidak hanya membantu membersihkan lingkungan, tetapi juga mempromosikan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan bersama. Nah, anak-anak semua, kita lanjut ke soal berikutnya. Apa yang kamu lakukan jika ada temanmu yang berbeda agama sedang beribadah? Nah, anak-anak hebat semua, jika ada teman yang berbeda agama sedang beribadah, penting untuk menunjukkan sikap hormat dan pengertian. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, menghormati privasi, yaitu memberikan mereka ruang dan waktu untuk beribadah tanpa gangguan. Jangan menginterupsi atau membuat kebisingan di sekitar mereka. Kemudian, menjaga kesopanan. Tetap bersikap sopan dan tenang jika berada di tempat ibadah atau di sekitar area di mana mereka beribadah. Ikuti aturan dan norma yang berlaku di tempat tersebut. Kemudian menunjukkan dukungan. Tunjukkan bahwa kamu menghormati dan mendukung hak mereka untuk beribadah. Misalnya, dengan mengucapkan selamat beribadah atau menghargai tradisi mereka tanpa memberikan penilaian. Kemudian, anak-anak dapat belajar dan memahami. Tanyakan dengan sopan dan penuh rasa ingin tahu tentang praktik ibadah mereka jika mereka nyaman untuk berbagi. Ini bisa meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap agama dan budaya yang berbeda. Kemudian, menghindari perdebatan agama. Hindari perdebatan atau komentar yang bisa dianggap tidak menghormati keyakinan mereka. Jika ada perbedaan pandangan, hadapi dengan sikap yang tenang
dan penuh rasa hormat. Kemudian anak-anak juga bisa memberikan dukungan logistik seperti jika diperlukan. Tawarkan bantuan logistik seperti menyediakan tempat yang nyaman dan tenang untuk mereka beribadah. Kemudian yang berikutnya, berempati. Cobalah untuk memahami pentingnya ibadah bagi mereka dan berempati terhadap kebutuhan spiritual mereka. Nah, anak-anak semua, dengan sikap yang penuh hormat dan pengertian, kita bisa membangun hubungan yang lebih baik dan memperkuat toleransi antar agama dalam lingkungan sosial kita. Nah, anak-anak semua, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebutkan contoh keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, bangsa Indonesia memiliki berbagai bentuk keberagaman yang mencerminkan kekayaan budaya dan sosialnya. Beberapa contoh keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia antara lain keberagaman etnis. Nah, anak-anak, Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa, termasuk suku Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Bugis, Dayak, dan banyak lagi. Kemudian keberagaman bahasa. Terdapat lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan di seluruh Indonesia, seperti bahasa Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Bugis, dan lain-lain. Selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kemudian ada keberagaman agama. Indonesia diakui sebagai negara dengan berbagai agama yang dianut oleh penduduknya, termasuk agama Islam, Kristen, ada Kristen Protestan dan Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman budaya. Setiap daerah di Indonesia memiliki budaya yang unik seperti tari-tarian tradisional, yaitu tari saman, tari kecak, tari pendet. Kemudian juga ada pakaian adat seperti kebaya, ulos, baju bodo, kemudian musik tradisional yaitu gamelan, angklung, kolintang, dan upacara adat yang beragam. Kemudian ada keberagaman kuliner. Setiap daerah di Indonesia memiliki kuliner khasnya sendiri, seperti rendang dari Sumatera Barat, sate dari Jawa, papeda dari Papua, dan lain-lain. Selanjutnya ada keberagaman arsitektur. Indonesia memiliki berbagai bentuk arsitektur tradisional yang unik, seperti rumah joglo dari Jawa, rumah gadang dari Minangkabau, rumah tongkonan dari Toraja, dan rumah honai dari Papua. Kemudian selanjutnya ada keberagaman adat istiadat dan tradisi. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda, seperti upacara adat, ritual keagamaan, dan perayaan hari besar, seperti Nyepi, Idul Fitri, Natal, Waisak. Kemudian ada keberagaman seni dan kerajinan. Berbagai seni dan kerajinan tangan yang berasal dari berbagai daerah seperti batik, tenun ikat, ukiran kayu, anyaman, dan patung. Nah, anak-anak semua, keberagaman ini adalah salah satu kekayaan terbesar Indonesia yang membuatnya unik dan istimewa di mata dunia. Anak-anak semua, kita lanjut ke soal berikutnya. Tuliskan bunyi piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5.
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak hebat semua, berakhir sudah pembelajaran kita kali ini ya. Semoga melalui video tadi anak-anak bisa mengerti dan memahaminya ya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channel ini agar anak-anak tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.